BDG Bandung 4 Agustus 2022. Majelis Hakim kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam nomor perkara nomor 220/2022/PN/BDG pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 Agustus. Jalan RM Marta Dinata nomor 74/80 Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung 4114. Dengan hormat Bahan resmi yang beralamat di Gedung Pusat Perubahan Islam Bogor, PPIB, Jalan Pajajaran nomor 10 Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16/14/3 dengan ini mengajukan pembelaan pledoi atas tuntutan penuntut umum dari perkara PDM studi 4/5-2/02/2022. Pertama-tama, izinkanlah kami selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Sang Penggenggam langit dan bumi atas segala limpahan sinar keridhoannya, sehingga oleh karenanya baik klien kami maupun kami selaku penasihat hukumnya masih merasakan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk menemukan keadilan dan mencari kebenaran dengan tetap berpegang teguh menempatkan hukum sebagai panglima yang harus dijunjung tinggi. Dengan hati yang tulus, kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang dipermuliakan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan sekaligus membacakan pledoi ini dengan judul Mengetuk Pintu Langit untuk Melawan Kezaliman dan Menegakkan Keadilan dalam Ceramah Maulid Nabi dan Peristiwa KM 50. Bab 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta dan pejuang keadilan. A. Hukum yang diintervensi sebagai alat represif kekuasaan. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, telah mengalami nasib menjadi pesakitan dihadapkan di depan pengadilan Letrad Bandung 22 Desember 1930 sebagai terdakwa atas tuduhan penghasutan dan berbuat onaran. Pasal yang dimunculkan oleh penuntut umum yang menuntut Soekarno salah satunya adalah pasal 171 WU Van Strafrecht KUHP yang berlaku saat masa penjajahan Belanda, di mana pasal tersebut kemudian dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana memunculkan pasal 14 yang rumusan deliknya sama dengan pasal 171 KUHP dengan perbedaan hukuman yang lebih berat menjadi maksimal 10 tahun. Apapun itu, tuduhan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran yang dituduhkan penuntut umum kepada Soekarno tidak bisa dipandang sebagai upaya pemerintahan kolonial untuk semata-mata menegakkan hukum. Akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari upaya rezim kolonial yang menjaga kelanggengan kekuasaan kolonialnya dari segala rongrongan pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Karenanya kemudian Soekarno membuka pidato nota pembelaannya yang diuraikan lagi dalam proses ini adalah proses politik. Ia oleh karenanya di dalam pemeriksaannya tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik. Soekarno sudah begitu jengah rezim penjajah dengan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam bumi pertiwi dan penindasan terhadap anak bangsa. Soekarno menganggap proses hukum alamnya adalah proses yang amat bau anjir atas kepentingan politik. Penjajah yang berhasrat merendam gerakan yang dibangun oleh Soekarno dan berbagai kalangan pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk dari kalangan ulama dan santri yang kritis atas
eksploitasi penjajah terhadap rakyat Indonesia yang dimiskinkan dan dibodohi secara sistemik oleh kaum penjajah demi menjaga kelanggengan kekuasaan penjajah agar terus bisa menghisap secara besar-besaran segala kekayaan yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Sejarah kekuasaan hampir selalu berkutat pada dua persoalan utama kekuasaan, yakni bagaimana untuk merebut kekuasaan dan bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan sudah menjadi tabiat rezim zalim dimanapun berada untuk melihat hukum bukan sebagai instrumen menegakkan keadilan, akan tetapi semata-mata sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Segala bentuk kritik dan perlawanan rakyat atas kekuasaan zalim, sekonstitusional apapun upaya yang ditempuh adalah ancaman bagi kekuasaan otoriter yang dengan segala perangkat dan sumber daya yang dimiliki dapat dengan mudah menyelesaikan kasus hukum bagi kaum oposisi. Biarpun Indonesia yang sudah seabad merdeka dari rantai besi penjajahan, sayangnya tidak serta-merta menghilangkan eksploitasi serta pemiskinan dan pembodohan sistemik yang ironisnya dilakukan oleh mereka yang mengaku sebangsa dan setanah air. Biarpun Indonesia telah menganut konsep negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtstaat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi kecenderungan kekuasaan otoritarisme yang melihat hukum sebagai subordinat kekuasaan dan salah satu alat pelanggangan kekuasaan tidak juga hilang. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Wali Pers 2017 mengakui bahwa hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Dalam hal ini adalah politik. Politik kerap kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum. Halaman 9. Mahfud MD mengutip Carter dan Hearst memberikan penjelasan tentang ciri-ciri totalitarisme yang diantaranya adalah dorongan negara untuk memaksakan persatuan dan usaha menghapus oposisi terbuka. Halaman 24. Tentunya persatuan yang dimaksud bukan persatuan Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, yakni bersatu dengan tetap menghargai perbedaan. Yang kita semua menyetujuinya. Akan tetapi pemaksaan persatuan yang dimaksud adalah memaksakan untuk penyeragaman dengan apa yang diinginkan rezim otoriter. Karena itu, dalam upaya pemaksaan penyeragaman, segala bentuk oposisi adalah ancaman bagi rezim otoriter, sehingga harus ditumpas dan hukum acap kali diintervensi untuk menjadi alat represif dalam misi penumpasan oposisi demi melanggengkan status quo kezaliman rezim otoriter. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta dan pejuang keadilan. B. Perintah untuk menegakkan keadilan. Perlu kami ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta senantiasa menegakkan keadilan sebagaimana termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. 1. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimanakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 2. Surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 3. Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'ul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basir. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat-ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Adil menjadikan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan menyerukan kepada hamba-hambanya untuk menjadi pribadi yang mencintai keadilan dan berbuat adil terhadap semua manusia. Yang sikap itu ditujukan bukan hanya kepada kerabat terdekat atau bahkan hanya kepada mereka yang seiman, akan tetapi kepada seluruh manusia, tidak memandang suku, agama, ras, dan etnis, termasuk kepada mereka yang berbeda dari segi pandangan politik. 4. Dari Abdullah bin Abi Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Abdullah bin Abi Auf, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan syaitan pun menemaninya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1330 dihasankan oleh Syekh Al-Albani. 5. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hakim ada 3 macam, 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Dan hakim yang menetapkan hukum dan kebodohannya, ia masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2315, Tirmizi nomor 1322, Abu Daud nomor 3573. Lafaz hadis ini bagi Ibnu Majah. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta dan pejuang keadilan, kami sengaja mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, bukanlah dengan maksud untuk menggurui, melainkan sebagai harapan agar kiranya kita semua untuk bersikap dan berbuat adil, serta senantiasa menegakkan keadilan hanya bersandar pada kebenaran. Karena kami yakini bahwa memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakkan secara adil dan beradab. Bahwa pangkat dan jabatan yang diemban hanyalah titipan dan bersifat sementara, sehingga kita tidak perlu merasa takut akan kehilangan jabatan tersebut. Seharusnya jaksa dan hakim bisa mengambil hikmah dari perkara Habib Rizik yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dituntut dan divonis secara zalim, di mana salah satu anggota majelis hakim meninggal dunia, dan beberapa hari setelahnya jaksa Nanang Gunaryanto yang termasuk sebagai penuntut juga meninggal dunia. Maka ambil peristiwa tersebut sebagai pelajaran, dan apabila persidangan ini tidak berpegang pada tali keadilan, maka kami hanya bisa menyampaikan
suatu saat nanti kepada para penegak hukum yang menangani perkara ini. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Di mana yang maha adil yang akan mengadili segala perbuatan kita. Bahwa seperti yang majelis hakim dan penuntut umum ketahui bersama, fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Habib Bahar Smith tidak pernah membuat gaduh, onar dan menyebarkan berita bohong, hoax. Justru sebaliknya, pelapor yang telah ditinggal dan Habib Bahar juga justru membuka tabir misteri kematian 6 syuhada pengawal Habib Rizik Syihab yang sampai sekarang belum terbongkar. Izin melanjutkan bab 2, dakwaan dan pembahasan ini. Satu, dakwaan dianggap dibacakan. 2, pembahasan tentang Maulid Nabi. 1, sejarah Maulid Nabi. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, seluruh pecinta keadilan yang kami cintai. Menurut sejarah ada 2 pendapat yang mengenai awal munculnya tradisi Maulid. Pertama, tradisi Maulid pertama kali diadakan oleh Khalifah Mu'izz bin Bilal, salah seorang khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir yang hidup pada tahun 341 Hijriah. Kemudian perayaan Maulid dilarang oleh Abdullah bin Amir al-Duyusi dan kembali marak pada masa Amir di Ahkamilah tahun 524 Hijriah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Sahawi yang wafat pada tahun 902 Hijriah. Kemudian Maulid diadakan oleh Khalifah Muzaffar Abu Sa'id pada tahun 630 Hijriah yang mengadakan acara Maulid besar-besaran. Saat itu Muzaffar sedang berpikir tentang cara bagaimana negerinya bisa selamat dari kekejaman Temujin yang dikenal dengan nama Genghis Khan. Dari Mongol, Genghis Khan, seorang raja Mongol yang naik tahta ketika berusia 13 tahun dan mampu mengadakan konfederasi tokoh-tokoh ulama berambisi menguasai dunia. Untuk menghadapi ancaman Genghis Khan itu, Muzaffar mengadakan acara Maulid. Tidak tanggung-tanggung, dia mengadakan acara Maulid selama 7 hari 7 malam. Dalam acara Maulid itu ada 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 100.000 keju dan 30.000 piring makanan. Acara ini menghabiskan 300.000 dinar uang emas. Kemudian dalam acara itu Muzaffar mengundang para orator untuk menghidupkan nadi heroisme muslimin. Hasilnya semangat heroisme muslimin saat itu dapat dikobarkan dan siap menjadi benteng kokoh Islam. Pada masa Islam sedang mendapat serangan-serangan gelombang demi gelombang dari berbagai bangsa Eropa, Prancis, Jerman, Inggris. Inilah yang dikenal dengan Perang Salib atau The Crusade. Perang Salib I digelorkan oleh Paus Urban II pada tahun 1099. Pasca Eropa merebut Yerusalem dan mengubah Masjidil Al-Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan atau jihad dan persaudaraan atau ukhuwah. Sebab secara politis terpecah belah dalam banyak kerajaan dan kesulitan, meskipun khalifah tetap satu, yaitu Bani Abbas di Baghdad sebagai lambang persatuan spiritual. Menurut Salahuddin, semangat umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka. Dia mengimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, kini dirayakan secara massal. Sebenarnya hal itu bukan gagasan murni Salahuddin, melainkan usul dari iparnya Mujaffaruddin Yakburi yang menjadi atabek atau semacam bupati di Irbil, Suriah Utara. Untuk mengimbangi maraknya peringatan Natal oleh umat Nasrani, Mujaffaruddin dari istananya sering menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Cuma perayaannya bersifat lokal dan tidak setiap tahun. Adapun Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan semangat juang, bukan sekadar perayaan ulang tahun biasa. Pada mulanya, dalam dasar Salahuddin ditentang oleh para ulama, sebab sejak zaman Nabi peringatan seperti itu tidak pernah ada. Lagi pula, hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi, Salahuddin menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan bid'ah yang terlarang. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah An-Nasir di Baghdad, ternyata Khalifah setuju.
Maka pada ibadah haji bulan Dzulhijjah tahun 579 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Haramain, dua tanah suci Makkah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jemaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing segera menyosialisasikan kepada masyarakat Islam di mana saja berada bahwa mulai tahun 580 Hijriah tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Salah satu kegiatan yang diadakan oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi yang pertama kali tahun 1184 atau 580 Hijriah adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barjandi yang karyanya dikenal sebagai Kitab Dari Janji sampai saat ini. Ya, di kampung-kampung sering dibacakan pada peringatan Maulid Nabi. Ternyata peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang berdaulat kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 583 Hijriah Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa dan Masjid Al-Aqsa menjadi masjid kembali sampai hari ini. 2. Pengertian Maulid Nabi. Secara etimologis, Maulid Nabi Muhammad SAW bermakna hari, tempat atau waktu kelahiran Nabi yang peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi, Maulid Nabi adalah sebuah upacara keagamaan yang diadakan kaum muslimin untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Hal itu diadakan dengan harapan menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW dengan cara menyanjung Nabi, mengenal, memuliakan dan mengikuti perilaku yang terpuji dari diri Rasulullah SAW. 3. Pendapat para ulama tentang Maulid Nabi. Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Pada bulan tersebut manusia terbaik, hamba Allah dan utusan Allah termulia dilahirkan di dunia. Pada abad 15 yang lalu, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 576 Masehi, baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari pasangan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah radhiyallahu anhuma. Setiap tahun hari kelahirannya dirayakan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Berbagai cara mulai di tingkat desa hingga istana negara menyelenggarakan perayaan Maulid. Lantas bagaimana pendapat para ulama empat mazhab mengenai tradisi perayaan Maulid Nabi tersebut? 1. Al-Imam Asyuyuti dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan, wa minal bid'ah hasanatil lati yusabu 'alaiha sahibuha lima bihi min taqdimi qadri nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wa istibsari bi maulidihi syarif. Artinya, perayaan Maulid termasuk bid'ah yang baik. Pelakunya mendapat pahala sebab di dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan kemuliaan dengan waktu dilahirkannya Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, yustahabu lana idharu sukhari bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam wal ijtima'u wa it'amu ta'ami wa nahwu dalika min wujuhil qurubati wa idharil masal. Artinya, sunnah bagi kami untuk memperlihatkan rasa syukur dengan cara memperingati Maulid Rasulullah SAW, berkumpul, membagikan makanan dan beberapa hal lain dari berbagai macam bentuk ibadah dan ungkapan kegembiraan. Dari kalangan Hanafiyah, Syekh Ibnu Abidin mengatakan, Idlam ana minal bid'ati mahmudati amalan maulidi sarif min sahari ladzi wulida bihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketahuilah bahwa salah satu bid'ah yang terpuji adalah perayaan Maulid Nabi pada bulan dilahirkan Rasulullah SAW. Bahkan setiap tempat yang di dalamnya dibacakan sejarah hidup Nabi SAW akan dikelilingi malaikat dan dipenuhi rahmat serta ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibnu Al-Hajj, ulama dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan, ma min baitin aw mahala aw masjidin uriya bihi maulidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikati ahla dzalikal makani wa amahumullahu ta'ala bi rahmati wa ridwan. Artinya,
tidaklah suatu rumah atau tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali malaikat mengelilingi penghuni tempat tersebut dan Allah memberi mereka limpahan rahmat dan keridhaan. Al-Imam Ibnu Taimiyah dari kalangan Hambali mengatakan, "Fa'tadimu maulidi wa takhuduhu mausiman qad yaq'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu bihi ajrun adimu li husni qasdihi wa ta'dimihi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai hari raya telah dilakukan oleh sebagian manusia dan mereka mendapat pahala besar atas tradisi tersebut. Karena niat baiknya dan telah mengagungkan Rasulullah SAW, bahkan merayakan maulid Nabi bisa menjadi wajib bila menjadi sarana dakwah yang efektif untuk menandingi perayaan-perayaan lain yang terdapat banyak kemungkaran. Asy-Syaikh Abu Basir Al-Taharji menegaskan, "Inna ihtifala bi ikram maulidin nabawi syarif asbaha wajiba asasiyan li muwajahati mastujida minati ihtifalati dorati fi hadhihi ayyam." Artinya sesungguhnya perayaan maulid Nabi menjadi wajib yang bersifat siasa untuk menandingi perayaan-perayaan lain yang membahayakan pada hari ini. Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi merayakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bid'ah yang baik atau disunahkan. Meski tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalamnya terdapat sisi mengagungkan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hukum merayakan maulid bisa menjadi wajib bila menjadi sarana dakwah yang paling efektif untuk mengimbangi acara-acara yang membahayakan moral bangsa. Bahkan seorang tokoh sufi, Yusuf Hasim Arifai, menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang berbentuknya berkumpul untuk menekankan pembacaan sirah nabawi baru ada jauh setelah para imam mazhab meninggal dunia. Yusuf Arifai mengatakan, "Istima'un nas la sama'i qissata maulidin nabawi syarif amru istahada subada asrul nubuwah bal madhaharu ila fi awailil qarni sadisul hijri." Artinya, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah Maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad 6 Hijriah. Sedangkan menurut keterangan Muhammad Rasulullah, hadil Maulid bin Abi Bala Najai wa awalu min ibtida'il istima'i bi qira'ati qisati Maulid ahadul muluk kisati di Mesir. Artinya, peringatan Maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang yang pertama membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Tirtasian di Mesir. Izin melanjutkan yang mulia tentang perkara Habib Rizik Shihab, bahwa perkara yang menimpa Habib Rizik terkait kerumunan terjadi di dua tempat, yaitu di Megamendung Kabupaten Bogor dan di Petamburan Jakarta Pusat. Kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor. Satu, kasus ini sendiri bermula ketika beberapa waktu setelah tiba di tanah air pulang dari Arab Saudi, HRS berkunjung ke Megamendung Kabupaten Bogor. Saat itu terjadi kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 November tahun 2020. Saat itu Habib Rizik sedang dalam acara peletakan batu pertama Masjid Raya MS serta peresmian studio Media TV. Padahal Bupati Bogor memperpanjang PSBB usai kerumunan itu. 2. Kepolisian daerah Jawa Barat melakukan penyelidikan kepada HRS dan beberapa instansi pemerintahan yang dianggap terlibat dalam pelaksanaan acara tersebut. Bahkan HRS ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216, pasal 10 dan pasal 35 KUHP. 3. Dalam kasus Megamendung di Pengadilan Jakarta Timur, HRS itu hanya dikenai denda 20 juta. Tetapi akan dipenjara 5 bulan apabila tak membayar denda tersebut. Kemudian kerumunan di Petamburan. 1. Bahwa perkara kerumunan di Petamburan bermula dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri HRS yang bernama Syarifah Najwa Shihab dengan Habib Muhammad Irfan Alaidrus pada tanggal 14 November tahun 2020. Akan tetapi tanpa disangka-sangka banyak umat yang hadir dikarenakan kerinduan terhadap HRS yang baru kembali ke tanah air setelah sekitar 3,5 tahun lamanya berada di Mekah, Arab Saudi. 2.
Dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, DPP FPI tetap meminta kepada umat yang terlanjur hadir untuk melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak guna mendukung dan terlaksananya protokol kesehatan. Pihak DPP FPI juga membagi-bagikan masker, menyediakan hand sanitizer gratis, dan tempat mencuci tangan. Setelah acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan Putri HRS terlaksana, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menganggap acara tersebut melanggar Pergub DKI Jakarta sehingga memberikan sanksi administratif kepada HRS sebesar 50 juta rupiah dan sudah dibayarkan secara penuh. Kemudian, Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penyelidikan terhadap HRS beserta pengurus DPP FPI dan beberapa instansi pemerintahan yang dianggap terlibat dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Bahkan HRS ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 219, pasal 10 dan pasal 35 KUHP. Selain itu, 5 orang dari pengurus DPP FPI juga ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216, pasal 10 dan pasal 35 KUHP. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020, HRS memenuhi panggilan Mapolda Metro Jaya. Sekitar pukul 10.24 waktu Indonesia Barat, HRS didampingi juru bicara FPI Haji Munarman dan para kuasa hukum lainnya tiba di Mapolda Metro Jaya menumpangi mobil warna putih dan nomor polisi B1 FPI. HRS datang sehari setelah polisi menetapkan status sebagai tersangka pada hari Jumat 11 Desember tahun 2020. Sebelum diperiksa, HRS melakukan tes antigen dengan hasilnya negatif. Beliau mengatakan, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, kata HRS pada saat itu tiba di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Kemudian setelah hampir 13 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya HRS keluar dari ruangan pemeriksaan sekitar jam 00.23. HRS terlihat memakai rompi tahanan dengan kondisi tangan borgol. HRS dengan gagah tetap tersenyum, bahkan mengacungkan jari jempol. Beberapa pengurus FPI dan simpatisannya tampak terlihat di depan Mapolda Metro Jaya. Penahanan terhadap HRS itu diprotes oleh pihak keluarga dan tim kuasa hukumnya karena HRS sudah memenuhi aturan hukum berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Sebagaimana fakta hukum yang melandasinya bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Selain melakukan protes, tim kuasa hukum HRS juga didampingi para tokoh Islam yang mengajukan surat penangguhan dan pembebasan dari tahanan atas nama HRS dengan mengunjungi Baris Krim Mabes Polri. Dalam media tribunnews.com, Fakta Kinian dan Repelita.com mengutip penjelasan Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Pol Andrian pada hari Kamis 24 Desember 2020 yang menyatakan HRS ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Jalan Petamburan, Jakarta 14 November 2020 dan di Megamendung, Jawa Barat pada Kamis 17 Desember 2020. Brigjen Andi juga turut menginfokan soal pasal yang dipakai untuk menjerat Habib Rizik Syihab, yakni pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang bau penyakit dan junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan dalam kasus kerumunan di Petamburan. Polisi menyangkakan HRS dengan pasal 160 dan pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Kasus HRS yang semua ditangani Polda Metro Jaya dan Polda Jabar telah dilimpahkan ke Baris Krim Mabes Polri. Kemudian dalam perjalanan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian diduga melakukan penyusunan pasal tambahan kepada HRS karena semula HRS menjadi tersangka perkara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 219, pasal 10 dan pasal 35 KUHP. Namun dikarenakan pasal ini tidak bisa dilakukan penahanan, maka penyidik diduga melakukan penyusupan pasal tambahan yaitu pasal 160 KUHP yang ancamannya maksimal 6 tahun sehingga HRS langsung dilakukan penahanan. Kemudian nomor poin 9. Selain HRS dijadikan sebagai tersangka dan ditahan, juga ada 6 orang berkaitan DKI Haji Ahmad Sobi Lubis, Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Ali Alatas, dan Ustadz Maman Suryadi,
Habib Idrus Al-Habsyi dan Habib Muhammad Hanif Alatas. Pasal yang disamakannya adalah dalam dugaan perkara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 219 KUHP. Namun pada saat itu di Polda Metro Jaya terhadap para tersangka 6 orang belum dilakukan penahanan. Namun setelah perkara dilimpahkan ke kejaksaan baru dilakukan penahanan dikarenakan adanya pasal tambahan yaitu pasal 160 KUHP. Poin 10. Setelah memasuki masa persidangan HRS di Pengadilan Jakarta Timur untuk kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizik Syihab atau HRS dan kawan-kawan divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik dan kawan-kawan dinyatakan tidak terbukti melakukan penghasutan dengan mengundang jemaah untuk melakukan perayaan Maulid sebagaimana yang didakwakan dalam KUHP dalam pasal 160 KUHP. Namun HRS dan kawan-kawan terbukti melakukan pelanggaran terkait kerumunan di Brigade Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19 terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya. Sebagaimana pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang wabah penyakit, junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 219 KUHP. Kemudian dilanjutkan dengan poin C tentang KM 50. Peristiwa pembunuhan 6 warga negara Indonesia penduduk sipil yang merupakan anggota Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab yang terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 2020 di lokasi KM 50 Tol Cikampek ini menunjukkan telah terjadinya pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan secara sistematis sehingga menimbulkan keyakinan bagi masyarakat Indonesia bahwa peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berat. Kronologis peristiwa KM 50. Kejadian ini bermula pada hari Ahad atau hari Minggu 6 Desember tahun 2020 pada pukul 22.45 HRS dan keluarga keluar dari perumahan The Nature Mutiara Situ Bogor masuk ke Tol Jagorawi ke arah Jakarta, lalu via jalan tol Kalbar Cikunir ambil arah Tol Cikampek menuju tempat pengajian keluarga sekaligus peristirahatan dan pemulihan kesehatan di Karawang, Jawa Barat. Rombongan HRS terdiri dari 8 mobil, 4 mobil keluarga Habib Rizik dan 4 mobil Laskar FPI sebagai tim pengawal. Rombongan keluarga terdiri dari pria, dalam hal ini itu HRS dan menantunya, serta 1 orang ustaz keluarga dan 3 orang supir, perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini 12 wanita dewasa, 3 bayi dan 6 balita. Laskar FPI 24 orang dalam 4 mobil, tiap mobilnya 6 orang termasuk supir. Semenjak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Situ, rombongan diikuti oleh mobil Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWI dan Avanza Silver dengan nomor polisi B.KJD serta beberapa mobil lainnya. Para saksi dari tim pengamanan HRS dan keluarga mengatakan bahwa semua mobil tersebut sudah standby selama 2 hari di dekat perumahan The Nature Mutiara Situ dan di dalamnya ada beberapa orang yang menggunakan masker. Selama perjalanan di tol ada upaya-upaya beberapa mobil yang ingin memepet dan masuk ke dalam konvoi rombongan HRS. Tentu saja sebagai tim pengawal dan pengamanan, respon dari tim adalah mengamankan rombongan HRS dan keluarga dari pihak yang mengganggu tersebut dengan cara menjauhkan mobil para pengganggu agar tidak masuk ke dalam rombongan keluarga HRS dan tidak melakukan manuver mepet ke mobil rombongan keluarga HRS. Selama manuver memepet dan upaya memecah rombongan HRS tersebut, pihak aparat berpakaian preman tersebut tidak ada dan tidak pernah menunjukkan identitas sebagai anggota Polri. Perilaku petugas berpakaian preman tersebut lebih mencerminkan perilaku premanisme yang berbahaya dan mengancam keselamatan rombongan keluarga HRS, termasuk para bayi dan balita yang ada di dalam kendaraan rombongan keluarga HRS. Sebagai contoh perilaku yang membahayakan adalah dalam berlalu lintas adalah diantaranya saat melintasi Tol Cikunir, mobil yang dikendarai Habib Hanif yaitu menantu HRS dipepet sebuah mobil jenis SUV atau Fortuner belum terverifikasi berwarna hitam dengan nomor polisi B1771 KJL. Pengendara mobil tersebut buka kaca dan mengulurkan tangannya yang penuh tato ke arah mobil Habib Hanif sambil mengajukan jari tengahnya. Namun mobil tersebut berhasil dijauhkan oleh mobil laskar pengawal dan digiring keluar jalan tol. Setelah itu ada beberapa mobil lainnya yang juga terus mengintai dari belakang, namun setelah dicegah oleh mobil laskar agar tidak mendekat dan masuk ke dalam rombongan konvoi. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 pukul 00.10 tampak di pintu tol Karawang Timur ada 3 mobil penguntit yaitu Avanza hitam plat nomor B1739 PWI
Avanza Silver B KJD dan Avanza Putih K.KL yang terus berusaha masuk ke dalam konvoy, mepet, mengintai dan mengikuti rombongan HRS. Dari pihak keluarga, Habib Hanif terus memandu semua rombongan agar waspada dan hati-hati. Kemudian, sebanyak 3 mobil pengemudi tersebut berhasil dijauhkan oleh 2 mobil berisi laskar yang posisinya paling belakang, yaitu salah satunya adalah Chevrolet dengan nomor polisi 2152 TGN Green Metal yang memuat 6 laskar khusus bertugas pengawalan dari Jakarta yang kemudian menjadi korban penculikan dan pembantaian. Dalam hal ini 2 laskar pengawalan dengan posisi paling belakang rombongan berhasil menjauhkan para pementir dan pengganggu sehingga rombongan keluarga HRS berhasil menjauh dari para pementir dan pengganggu tersebut. Sehingga rombongan keluarga HRS berhasil menjauh dari para pementir dan pengganggu yang menggunakan 3 mobil tersebut. Adapun identitas mobil pementir yang berhasil diidentifikasi adalah Avanza hitam B1739 PWP, Avanza Silver 4 B.KJD dan Avanza Putih K.L nomor tidak teridentifikasi. Kemudian setelah rombongan keluar dari tol Karawang Timur, salah satu mobil laskar pengawal itu Avanza sempat dipepet, namun berhasil lolos dan menuju arah pintu tol Karawang Barat. Lalu setelah masuk ke tol arah Cikampek dan beristirahat di rest area AM57, sementara mobil laskar khusus Jakarta dengan menggunakan mobil Chevrolet B2152 TBN saat mengarah ke pintu tol Karawang Barat berdasarkan komunikasi terakhir dikepung oleh 3 mobil pengintai, kemudian diserang. Ketika itu salah seorang laskar yang berada di mobil Avanza yang tengah beristirahat di KM57 terus berkomunikasi dengan saudara Sofian alias Bang Ambon, laskar yang berada dalam mobil Chevrolet B2152 TBN. Telepon itu terus tersambung. Informasi dari laskar yang berada dalam mobil Chevrolet melalui sambungan telepon bahwa ketika Chevrolet B2152 TBN dikepung, Sofian alias Bang Ambon mengatakan, "Tembak sini, tembak," mengisyaratkan ada mengarahkan senjata kepadanya. Dan setelah itu terdengar suara rintihan laskar yang kesakitan seperti tertembak. Laskar bernama Sofian, salah satu korban alias Bang Ambon, meminta laskar lain untuk terus berjalan. Begitu pula saat Faiz, salah satu laskar yang ada di dalam mobil Chevrolet B2152 TBN dihubungi oleh salah satu laskar yang ikut rombongan HRS, nampak ada suara orang yang kesakitan seperti habis tertembak. Seketika itu telepon juga terputus. Kemudian terdapat 6 orang pengawal HRS yang ada dalam mobil Chevrolet sampai Senin siang hari tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Saat pengawal HRS yang menggunakan mobil Avanza istirahat di KM57, nampak juga ada yang mengintai. Bahkan ada drone yang diterbangkan. Setelah 1 jam lebih mereka di KM57, mereka beranjak menuju markas FPI Karawang melalui akses tol pintu Karawang Barat. Ketika memasuki tol Karawang Barat, tim pengawal HRS yang menggunakan Avanza tidak menemukan apapun di lokasi yang diperkirakan sebagai TKP serangan terhadap rombongan laskar Chevrolet B2152 TBN. Namun dalam perjalanan menuju markas TPI Karawang, lagi-lagi para pengawal HRS yang menggunakan Avanza diikuti, namun berhasil lolos melalui jalan kampung menuju ke markas TPI Karawang. Sampai tibalah hari Senin, tanggal 7 bulan 12 2020, pukul 13.00. Keberadaan 6 pengawal HRS tersebut masih dicari ke berbagai rumah sakit dan tempat-tempat lainnya. Sampai saat ini belum diketahui keadaan dan keberadaan 6 pengawal HRS tersebut. Ketika Kapolda Metro Jaya melakukan konferensi pers dan memberikan informasi bahwa 6 pengawal HRS tersebut ditembak mati, barulah diketahui kondisi ke-6 pengawal HRS yang ada dalam mobil Chevrolet sudah dalam keadaan syahid. Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Anehnya, CCTV dari jalan tol Jakarta Cikampek, salah satu jalan tol tersebut di Indonesia, mati sejak hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Dikutip dari Metro Tempo RB bertanggal 14/12/2022, CCTV mati di Cikampek penembakan. Menurut penelusuran media online Tempo.co.id, ternyata terdapat saksi-saksi yang melihat di antara 6 laskar itu ada 2 laskar yang menjadi korban tersebut masih hidup dan dibawa ke suatu tempat sampai beberapa kali terdengar tembakan. Kemudian wartawan senior FNN Edi Mulyadi membuat penelusuran yang menunjukkan publik. Ia mendatangi lokasi penembakan laskar pengawal HRS di jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di KM50. Edi Mulyadi mewawancari beberapa saksi mata yang melihat termasuk insiden penembakan pengawal HRS di KM50. Kepada Edi Mulyadi, saksi mengatakan bahwa tidak ada baku tembak di KM50. Saksi hanya mendengar 2 kali tembakan yang dilakukan oleh aparat.
Saksi juga menegaskan bahwa alasan FPI yang mengawal HRS dan keluarganya tidak membawa senjata api. Namun dia tidak bisa memastikan apakah enam pengawal HRS membawa senjata tajam seperti samurai. Edi juga menyebutkan saksi juga melihat polisi menembak mobil depan bagian kiri sehingga kempes. Tujuannya agar mobil tidak kabur. Tak lama setelah dua orang ditembak, mobil ambulan datang mengangkut jenazah korban. Dua mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ke ambulans. 4 orang pengawal HRS lagi masih hidup. 1 pengawal lainnya terpincang-pincang kakinya, dipindahkan ke mobil lain, dibawa pergi entah kemana, kata ini. Demikian juga dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo dengan judul Land Cruiser hitam di KM 50. Menurut 2 saksi mata, sekitar sejam kemudian mobil Toyota Land Cruiser hitam dan 1 mobil lain merapat. 6 personel FPI diminta berpindah ke kendaraan lain setelah Land Cruiser itu datang. Bahkan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam secara khusus mengomentari soal Land Cruiser yang plat nomornya belum teridentifikasi tersebut. Menurutnya, keberadaan Land Cruiser itu menjadi perhatian khusus dari para saksi. Land Cruiser ini diakui polisi sebagai mobilnya, namun mobil ini tidak terekam di dalam CCTV. Adapun sejumlah mobil yang membuntuti rombongan HRS di malam meninggalnya 6 pengawal HRS, salah satunya adalah mobil Land Cruiser. Berdasarkan analisis rekaman voice note dan CCTV, berikut jenis dan plat nomor yang teridentifikasi. 1. Avanza hitam B1739 PWI, Avanza Silver B1278 KGB, kemudian mobil petugas dengan plat nomor B1542 Ford, kemudian Avanza Silver K9145 EL dan mobil Xenia Silver B1519 TNI. Kemudian yang terakhir mobil Land Cruiser nomor polisi belum teridentifikasi. Dari hasil pengumpulan keterangan dari para saksi hasil pengumpulan keterangan para saksi mata di lokasi kejadian KM 50. Setelah rombongan para pria berpakaian preman melakukan setelah perintah dari sang komandan dijalankan, yaitu memasukkan para pengawal yang kemudian menjadi jenazah ke mobil mereka dan mobil korban dipastikan diurus untuk dibawa ke suatu tempat. Maka sebelum meninggalkan lokasi KM 50, para pria tersebut membuat selebrasi berupa formasi lingkaran dengan tangan masing-masing dibahukan. Mereka dan meneriakkan tanda sukses kemenangan. Saat itu ada pihak aparat hukum di wilayah Kabupaten Karawang yang menyatakan ingin terlibat dan meminta informasi kepada aparat yang tidak berseragam yang melakukan penembakan di res area KM 50. Namun si aparat tak berseragam itu malah membentak aparat wilayah sambil berkata, ini urusan negara, bukan urusan wilayah. Atas peristiwa yang terjadi tersebut, sikap RSP DPP FPI pada saat itu adalah menyatakan bahwa ada 6 pengawal HRS yang dalam status hilang dan FPI masih berusaha menelusuri keberadaan ke-6 pengawal HRS. Konferensi pers Kapolda Metro Jaya beberapa jam setelah siaran pers DPP FPI diumumkan secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2020 pada pukul 11.00 yang intinya menginformasikan tentang hilangnya 6 pengawal HRS dalam kegiatan pengawalan rombongan HRS. Sekitar pukul 13.00 di Mapolda Metro Jaya berlangsung konferensi pers oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Majen TNI Ibnu Abdurrahman yang menjelaskan bahwa aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya telah melakukan pembuntutan dan atau penguntitan rombongan HRS. Fadil Imran mengakui bahwa personel Polda Metro Jaya telah menembak mati ke-6 pengawal HRS tersebut karena melakukan penyerangan dan atau perlawanan kepada petugas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas. Fadil Imran juga mengungkapkan ke-6 jenazah pengawal HRS disimpan di ruang jenazah Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun alasan aparat Polda Metro Jaya melakukan penguntitan dan pembuntutan rombongan HRS, ungkap Fadil Imran terkait dengan kepentingan perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri HRS. Relevansi penguntitan terhadap HRS sebagaimana yang diklaim oleh Kapolda Metro Jaya dalam perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut, di mana Habib Muhammad Rizak pada malam kejadian tanggal 6 dan 7 Desember masih bersatu saksi. Namun perlakuan dari aparat Polda Metro Jaya seakan-akan mengganggu untuk tidak menguntit perkara teroris yang merupakan fakta tidak lazim dan bertentangan dengan hak asasi manusia untuk bergerak bebas dan berpindah tempat. Pada tanggal 7 Desember tahun 2020 telah terjadi penghilangan paksa atau forced disappearance atau penyiksaan, torture dan pembunuhan di luar proses hukum yang diduga oleh personel kepolisian daerah Polda Metro Jaya terhadap 6 orang laskar FPI yang bertugas mengawal rombongan HRS. Diawali dengan pertemuan para tokoh dan ulama bangsa yang merasa tidak puas dengan kinerja Komnas HAM
maka para tokoh tersebut berinisiatif membuat forum yang dinamakan tim pengawal peristiwa pembunuhan yang ketiga untuk mengenai tentang peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS secara terbuka dan transparan. Maka kemudian pada tanggal 9 Maret tahun 2021 berinisiatif menemui Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk memaparkan fakta dan bukti terkait dengan peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan di depan TV3 bahwa untuk dapat dikatakan terjadi pelanggaran HAM berat harus memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Maka dari pernyataan itulah TV3 berinisiatif membuat buku putih untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh aparat negara karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kami sampaikan nama-nama korban KM50. Berikut nama-nama korban KM50 dan kondisi jenazah pada saat diterima oleh keluarga korban dari pihak rumah sakit berdasarkan laporan dari tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3. 1. Andi Oktiawan, lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober tahun 1987. Lukanya memar dan bengkak di pipi kiri. Luka tembak di mata kiri. Kemudian 3 tembakan di dada kiri. Melepuh di kulit sekitar tulang belakang. Kemudian 5 cm lecet di kepala. Kemudian kulit bengkak di pantat. Kemudian yang bernama Ahmad Sofyan alias Bang Ambon, lahir di Jakarta tanggal 6 Juli 1994. Terdapat luka tembak di dada kiri, bengkak dan memar di kanis. Kemudian yang ketiga atas nama Faiz Ahmad Syukur, dilahirkan di Jakarta tanggal 15 September tahun 1998. Bengkak di kening, 2 luka tembak di dada kiri, 1 di atas puting dan 1 di bawah puting. Jahitan di leher, luka tembak di kaki kanan. Kemudian atas nama Muhammad Reza, dilahirkan di Jakarta tanggal 7 Juli tahun 2020. Bengkak di dahi, 2 luka tembak di dada kiri, jahitan di leher, luka tembak di kaki kanan. Kemudian atas nama Lutfi Hakim, lahir di Jakarta tanggal 27 September tahun 1996. Semua kulit di badan belakang bengkak, 4 luka tembak di dada kiri, lubang di dada menghitam, bengkak dan memar di penis. Kemudian atas nama Muhammad Suci Hadapi, dilahirkan tahun 1999. Lukanya berada bengkak di mata kiri, 4 luka tembak di dada kiri, 1 di atas puting dan 1 di bawah puting. Demikian, mohon dilanjutkan keterangan. Izin yang mulia, bila diberi kesempatan waktu untuk sholat asar dulu, kemudian untuk Habib Bahar. Dari manusia ya. Maaf ya. Mohon izin sholat asar dulu yang mulia bisa. Oke ya. Ya begitu banyak saya. Ya, terima kasih. Kita sepakati jam berapa? Setengah jam aja yang mulia. Ya. Baik, sudah ya. Terima kasih yang mulia. Break dulu ya. Adik.
Ya. Guys, kita status sebentar, nanti dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.